Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 21 Juli 2022 untuk hari Kamis ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas untuk analisa saham atau rekomendasi saham satu hari itu sekitar 16 saham. Ini bagian kedua saya bahas 8 saham ya. Sebelumnya bagian pertama saya sudah bahas 8 saham yang lainnya. Silakan cek linknya di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk bagian kedua saya mulai langsung dengan yang pertama untuk saham Buka atau Bukalapak. Bukalapak hari ini 2 hari ini ya, dia rebound, volumenya naik. Apakah sudah boleh buy ya Pak Sunar? Sebelumnya kita lihat dulu trennya ya. Jadi kalau kita mau masuk ke saham itu kita lihat trennya dulu. Secara mudahnya kalau lihat trennya itu ya, secara mudahnya ya, kita lihat dari MA20-nya aja. Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Nah, memang hari ini dia harganya breakout naik ke atasnya MA20 ya, tapi ini MA20-nya masih cenderung melandai. Jadi kalau kita bicara mengenai tren, bukan berarti kalau sudah naik 1-2 candle dia langsung balik arah ke uptrend, enggak ya. Kadang-kadang memang dia kalau sudah downtrend ya, kemudian dia sudah mulai breakout ke atas, kadang-kadang dia konsolidasi dulu ya, seperti ini ya. Dia turun kemudian naik lagi, gagal dia turun lagi. Ini walaupun dia berhasil naik, dia konsolidasi turun lagi, testing area support sebelumnya di sini ya, kurang lebih di 276 di sini ya. Kemudian dia gagal ya, turun lagi ya, lower low ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat memang volumenya naik ya, seperti itu ya, ketika dia rebound. Nah, apakah sudah boleh buy? Saran saya untuk Bukalapak ini sebenarnya kalau mau buy sekarang masih resiko ya. Kalau misalnya Anda sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya pakai di low-nya hari ini 274 ya. Artinya kalau dia turun di banyak 274, jual dulu sebagian, kalau turun lagi dibayar 248 ya maksimum, jual dulu semuanya. Nah, kalau mau buy sekarang itu masih resiko, terus terang aja ya. Paling cepat kalau mau buy back atau buy, tunggu aja kalau dia naik ke atas 312 ya saat ini ya. Naik ke atas 312 kita boleh buy, kemudian naik lagi ke atas 344 boleh tambah lagi atau average up, kemudian target price-nya di 394 dan 426 ya. Kurang lebih sih untuk Bukalapak seperti itu ya. Kalau mau buy langsung sih saya nggak ngelarang juga ya, tapi pasang stop lossnya sesuai dengan saya sebutkan tadi ya, pasang 2 level ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya santai aja, tunggu naik ke atas 312 barusan kita buy. Kalau misalnya kalau kita lihat di sini ya, naik ke atas 312 ternyata besoknya gagal Pak Sunar ya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Memang kita jangan terlalu kaku ya, kalau kita lihat di sini memang ada resistennya di 312 kurang lebih areanya ya. Ini saya ambil dari mana? Ini swing high di sini, yang di sini juga ya. Ini ada swing low-nya, ini kurang lebih ada swing low-nya, kurang lebih ya, nggak bisa pas dipersiskan ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal 2 kali ya, di sini gagal ya. Belum tentu kalau kali ini dia berhasil naik pasti gagal turun lagi, belum tentu. Memang arahnya masih downtrend. Jadi kita belinya bertahap aja, naik ke atas 312 kita buy, naik lagi ke atas 344 tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kurang lebih cukup untuk Bukalapak. Berikutnya untuk Arto ini testing area resistennya 9925 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Arto dia close-nya di 9975 ya. Saya sudah sebutkan juga di grup kecil saya ya, jangan ragu-ragu untuk average up atau buy ya, yang belum punya ya, atau buy up atau tambah lagi ya untuk Arto. Kalau dia berhasil naik ke atas 9925, kita boleh buy. Tapi ini saya ingatkan sekali lagi ya, sebelumnya di sini kan dia gagal ya, kemudian turun lagi ya. Kita jangan terlalu kaku ya, bukan berarti kalau sebelumnya gagal terus kali ini gagal lagi, enggak ya, seperti itu ya. Tapi belum pasti ya berhasil, enggak ya, seperti itu ya. Yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, ini stop lossnya masih tetap sama, pasangnya di 9.000 ya. Oh, kok jauh banget Pak Sunar ya. Kalau misalnya terlalu jauh ya kita bagi 2 aja. Sebagian kalau dia turun di bawahnya low-nya hari ini 9525, kita boleh jual dulu sebagian. Kalau turun di bawahnya 9.000 jual dulu semuanya. Memang sebelumnya di sini kalau kita perhatikan turun di bawah 9.000 jual, besoknya naik lagi Pak Sunar, besoknya turun lagi, naik turun. Kadang-kadang memang kalau proses konsolidasi ya di area support atau resistennya ya, itu bisa naik turun seperti itu ya. Jadi kalau kita mau amannya ya tunggu aja naik ya, mungkin stop loss kita agak dijauhkan ya, seperti itu ya, agak jauh sedikit ya, seperti itu ya. Tapi menurut saya yang sudah punya ya pasang stop loss maksimumnya di 9.000 aja, tetap sama ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Berikutnya kalau mau tambah lagi, ini kan dia dalam perjalanan ke 11.650 ya. Setiap kelipatan 100 rupiah kalau mau tambah lagi atau average up untuk Arto silakan ya.
Ini masih berjuang, memang masih sideways di bawah ya, tapi ini masih cukup bagus ya untuk mau buy sekarang, masih belum ketinggalan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Pegas, area buy on weakness sudah saya sebutkan ya. 1545 ke atas boleh buy, kemudian di sini 1640 ya, area buy on weakness yang di atas ya. Artinya kalau dia berhasil naik ke atas 1640, yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Jadi kita istilahnya buy hasil higher. Kalau dia berhasil naik ke atas 1640 kita buy, target price berikutnya di 1700 dan 1800 ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Kalau naik kita boleh buy. Kalau misalnya belum punya ya tunggu aja lagi di area buy on weakness 1545 juga boleh ya. Atau sekalian nanti tunggu breakout ke atas 1640 ya. Jadi garis ini sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi bukan berarti oh sudah naik itu saya gambarkan, enggak ya. 1640 saya ambil dari swing low di sini ya. Jadi yang trading atau ataupun investasi ya, ini garis-garis ini sudah saya berikan lumayan akurat ya untuk acuan pemasangan trade stopnya atau stop lossnya. Kalau misalnya terlalu dekat ya kita pakai yang garis berikutnya ya. Jadi trading itu enak kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trade stopnya, di mana kita pasang stop lossnya ya. Dan juga kalau sudah berhasil naik, gimana kalau kita mau average up ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Nah, trennya ini masih downtrend ya. Tapi downtrendnya ini masih toleransi ya selama dia bertahan di atas 1545. Jadi sejauh ini masih ada harapan kalau mau buy hasil higher atau nambah lagi tunggu naik ke atas 1640. Kurang lebih seperti itu ya. Target price-nya masih memungkinkan ke 1800 itu untuk Pegas. Kurang lebih cukup. Berikutnya ADMR. Masih belum buy ya. Terus terang aja walaupun 2 hari ini dia naik ya. Tapi sebenarnya volumenya ini masih kurang ya untuk ADMR ya. Kalau kita lihat dari rata-ratanya 5 harinya ya, dia masih di bawahnya ya seperti itu ya. Jadi kita buy-nya sih jangan terlalu agresif ya. Lebih baik tunggu naik ke atas 1900 saja kalau mau buy. Tetap sama ya. Paling cepat ya naik ke atas 1800 lah. Itu curi start ya kalau mau curi start ya. Jadi di sini masih belum benar-benar aman. Kalau sudah punya pasang stop lossnya di 1700 dan maksimum di 1600 ya. Itu stop lossnya. Memang di sini kalau kita lihat, oh Pak Sunar, ini dia naik ke atas 1900 ya. Kemudian dia gagal Pak Sunar turun lagi. Apakah ini bakalan turun lagi Pak Sunar? Kalau nyentuh 1900 belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Jangan sampai analisa teknikal ya, resisten membatasi profit kita ya. Jangan ya. Jadi kalau dia breakout lagi, kalau mau tambah lagi yang sudah punya ya silakan ya seperti itu. Memang saat ini arahnya masih downtrend. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Memang sebelumnya saya sebutkan ya 2200 ketika di atas ya. Ini adalah stop loss yang harus kita perhatikan psikologisnya ya. Karena kalau turun di bawahnya itu bisa dalam turunnya. Nah ternyata memang benar ya turunnya dalam. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Harum. Kalau dia kita perhatikan di sini MA20-nya mengarah ke bawah ya. Masih downtrend sebenarnya ya. Kenapa kok dibahas lagi? Kemarin kan sudah dibahas sebenarnya. Sebenarnya kalau mau buy belum ya, walaupun hari ini higher high, higher low dan juga higher close ya. Volumenya juga tinggi, tapi price action-nya itu belum cukup kuat naiknya ya seperti itu ya. Apakah berarti ini akumulasi? Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya, bukan ke apakah itu akumulasi atau distribusi enggak ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1700 yang mau buy silakan. Kalau buy sekarang masih resiko ya. Pasang aja stop loss-nya di 1535 dan 1450. Jadi kalau misalnya langsung terlalu dekat pakai 1535 ya. Kalau terlalu dekat pakai 1450 maksimum di 1335. Mau buy ya. Sebenarnya mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Ya memang ini masih downtrend ya. Downtrendnya masih kuat ya walaupun sudah tembus di atasnya 2 hari hijau ya. Baiknya bertahap aja lah kalau mau curi start ya. Tapi lebih baik tunggu naik ke atas 1700 baru kita buy ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kenapa saya pakai acuan 1700? Karena sebelumnya di sini ya dari bawah ke atas dia naik tinggi kemudian koreksi. Di sini memang seringkali dia naik tapi dia ekor doang ya, nggak pernah ditutup di atasnya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah berhasil ditutup di atas 1700 itu sudah lumayan aman ya seperti itu ya. Downtrendnya sudah mulai reda dan kita sudah mulai buy ya. Bagi yang mau buy and weakness. Jadi ini masih tetap sama ya. Naik ke atas 1700 barusan kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 aja kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup. Oke, PTBA masih testing resisten pas 130. Nah, apakah take profit aja Pak Sunar ya? Saran saya sih pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ini memang cenderung sideways di atas ya. Tapi kalau dilihat dari sektor energi ya batubara itu masih cukup bagus ya, masih cukup menarik ya. Jadi selama di atas 3710 masih cukup menarik. Jadi kalau mau buy on weakness di 3710 artinya kalau koreksi di bawahnya berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Nah ini garis-garisnya sudah saya berikan. Saya nggak rubah-rubah garisnya.
Jadi kalau yang ngikutin saya dari sebelumnya ya, kebanyakan garisnya konsisten ya, saya nggak rubah-rubah. Karena kalau dirubah-rubah nanti bingung, yang sudah bikin trading plan yang sesuai dengan yang saya bantu, tiba-tiba dirubah garisnya. Wah gimana ini Pak Sunar, dirubah lagi ya, seperti itu stop lossnya. Enggak ya, saya maunya konsisten aja. Jadi kalau dia naik lagi breakout resistance pas 130, yang mau buy high sell higher silakan ya. Seperti itu ya. Memang ini ada gap down Pak Sunar, gap ini apakah masih pasti ditutup gapnya? Belum tentu ya. Jadi gap itu nggak langsung ditutup, tergantung gapnya seperti apa ya, seperti itu ya. Berdasarkan ilmu analisa teknikal, gap itu ada 4 macam ya. Tapi di sini saya nggak mau bahas mengenai ilmunya gapnya. Yang penting di sini fokusnya di pergerakan harga sahamnya aja. Naik ke atas 4250 boleh tambah lagi atau freeze up. Target price berikutnya di 4520 dan 5000. Sebenarnya untuk PTBA ini ya, kalau kita lihat trennya, ini masih mungkin naik ke 5000 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya kita mundur ke belakang ya, ini 5000 sih nggak terlalu susah lah naiknya ya. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Kedepannya sih selama harga komoditasnya batubaranya di atas 400 US dollar dan selama tidak ada kenaikan royalti fee-nya yang dari pemerintah ya, dan juga DMO ya, domestic market obligation, dinaikkan ya. Menurut saya sih masih cukup bagus peluangnya untuk saham-saham batubara ya, kurang lebih. Tapi fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar, sebelumnya saya sudah pernah dikritik ya, kalau trading saham batubara itu lihatnya ya harga komoditas batubaranya Pak Sunar. Ya enggak juga ya. Kalau kita lihat harga komoditasnya, ya tergantung sahamnya. Karena nggak semuanya kalau sahamnya turun, dia turun ya. Buktinya di sini ya. Ini kan PTBA kan kalau kita lihat dari MA20 ya cenderung sideways ya. Trennya ya. Sideways-nya dia di jalur uptrendnya. Nah, kalau kita lihat kasusnya Harum, ya lain lagi kan. Dia kan malah turunnya drastis ya, seperti itu ya. Dari 2400 dia sempat sampai di bawahnya 1305 kan, ini sampai 1335. Ya kan? Kan nggak sama kasusnya ya. Jadi jangan terlalu bingung ya, fokusnya di pergerakan harga sahamnya aja, support resistennya. Bukan berarti harga komoditasnya nggak penting dilihat, enggak ya. Ya terserah Anda sih, tapi saya sih fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya supaya nggak bingung, pasang trade stopnya dan stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bantu di sini. Kurang lebih cukup. Berikutnya UNTR masih testing resisten 30.300 ya. Hari ini pas sudah nyentuh ya. Kalau mau take profit sih silakan aja, nggak ngelarang juga. Tapi di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 30.300 atau high-nya hari ini ya 30.350, yang mau tambah lagi atau average up, kalau yang belum punya mau buy high sell higher silakan naik ke atas 31050 tambah lagi target price berikutnya di 31875 dan 33375 ya. Nah, garis-garisnya ini saya gunakan untuk acuan resistennya dan juga yang bawah ini untuk acuan untuk stop lossnya atau trading stopnya. Kalau misalnya dirasa Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget ya, ya mungkin playback speed videonya dikurangi ke 0,75 kali ya. Terus terang aja saya kejar waktu, ini sudah malam juga ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lancar, kurang lebih cukup untuk NTR ya. Oke, berikutnya untuk ESA. Oke, ESA di sini secara trennya masih downtrend ya. Area buying saya sebutkan di 900 ya. Artinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 900 kita boleh buy. Memang hari ini nyentuh 900 ya, belum naik ke atasnya ya. Jadi belum buy sebenarnya ya. Mungkin ada yang protes, oh Pak Sunan ini kan dua candle hijau Pak Sunan. Kalau kita lihat kan di sini kan volumenya naik ya seperti itu ya. Sudah mulai naik, merangkak naik ya. Tapi masih belum karena kenapa trennya masih cenderung turun ya downtrendnya. Secara gampangnya lihat MA20-nya ini masih turun ya. Ini walaupun sudah breakout ke atas, ini kan baru satu candle ya. Jadi jangan terlalu buru-buru. Tapi naik ke atas 900 sudah saya sebutkan ya boleh buy. Ini area buy and place sudah saya sebutkan. Tetap sama ya. Saya maunya konsisten aja. Saya nggak ganti-ganti garisnya enggak ya. Yang berubah itu pergerakan harganya naik turun di garisnya ya. Tapi garisnya tetap sama untuk acuannya. Jadi naik ke atas 900 boleh buy atau tambah lagi atau brace up dia sudah punya. Target price-nya di 1000. Naik ke atas 1000 tambah lagi boleh nggak masalah, boleh aja. Target price berikutnya di 1200 dan 1400. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Ini stokastiknya sudah mulai membuka ke atas ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini sudah terjadi divergence ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan ketika dia turun ya, ya kan ini kan higher high ya, malah dia higher high di sini ya. Jadi dia malah naik lagi kan. Ini kan padahal high-nya di sini dia turun ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan sih peluangnya masih ada ya seperti itu ya untuk breakout lagi ke atas 900. Jadi buy langsung boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya.
tunggu yakin breakout 900 barusan tambah lagi atau apa ya. Kalau loncat gimana Pak Sunar ya? Kalau loncat naik ke atas 1000 ya mau tambah lagi ya silakan ya. Intinya selama bertahan di atas 900 dia masih cukup bagus. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini totalnya sudah ada 16 saham ya, sudah cukup ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malah lebih ya. Bentar, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh enggak, pas 16 ya. Totalnya ada 2 video ya. Ini bagian kedua, yang bagian pertama. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kemudian yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya seperti biasanya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.